Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel AGM Rizal. Di video kali ini saya kedatangan spool motor Honda Aing Nong alias Honda Tiger ya teman-teman. Jadi untuk spoolnya ini akan digulung ulang di bagian pengapiannya saja ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya yang ini saya merubah spool Tiger menjadi full DC, full web. Jadi spool pengapiannya itu dirubah menjadi pengisian juga ya, dan nanti CDI-nya jadi tipe DC. Nah, di video kali ini yang punyanya itu mau minta standaran aja gitu istilahnya, jadi enggak neko-neko deh. Ya oke guys, jadi sebelum kita bongkar, saya akan coba mengukur untuk resistansinya dulu berapa ya. Ini prediksi saya ya, ini spoolnya udah pernah digulung ulang juga untuk bagian pengapiannya. Jadi dia pakai solasi biasa, solasi hitam. Kemungkinan besar menggunakan solasi seperti ini ya, yang biasa. Karena untuk yang ori itu biasanya ya, setahu saya itu bahannya itu kain biasanya, seperti mirip-mirip seperti kain seperti itu ya. Oke, kita akan coba ukur resistansinya berapa ya. Ini menurut manual booknya, saya sudah sempat cek. Saya akan tampilkan di sebelah sini, sebelah kiri. Menurut manual booknya itu untuk resistansinya sekitar 100 sampai dengan 300 ohm ya, OHM. Jadi untuk bawaan pabrikannya itu nilai tahanannya 100 sampai dengan 300 ohm. Kita akan coba cek. Untuk pengecekannya ini ada probe merah dan hitam. Ini bebas, bisa dibulak-balik. Yang diukur yaitu kabel hijau dan juga hitam merah ya. Kita coba lihat berapa. 434 ohm ya. Besar sekali. Lumayan besar untuk resistansinya. Sedikit informasi saja ya, biasanya untuk resistansi yang besar seperti ini itu tuh untuk keluaran voltasenya itu memang biasanya gede ya teman-teman. Biasanya bisa sampai mungkin 150 sampai dengan 200 volt. Tapi untuk arus itu dipengaruhi juga oleh diameter kawat ya. Jadi tergantung teman-teman penggunaan kawatnya menggunakan diameter berapa, seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung buka aja untuk gulungan aslinya ya teman-teman. Untuk proses pembukaannya tidak akan saya videokan karena saya yakin teman-teman bisa semua ya. Kita langsung eksekusi aja. Ya oke teman-teman, ini untuk kawatnya udah saya buka sedikit ya, untuk mengetahui yang sebelumnya itu menggunakan kawat berapa ukurannya. Ini bisa teman-teman lihat ya sebelah sini, karena memang tipis sekali untuk kawatnya. Untuk biasanya untuk bagian pengapian itu nggak pernah pakai yang gede ya. Sebentar, ini agak silau. Untuk ukuran kawatnya sekitar, ini garis tengahnya sebelah sini ya teman-teman. Nah ini garis tengah, ini sekitar 0,10 ya, atau 0,1 mm. Ini sekitar 0,10 0,11, kurang lebih segitu ya teman-teman, antara 0,10 atau 0,11. Oke guys, untuk gulungan pengapian yang sebelumnya udah saya buka ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah nanti sebelum masuk kawat, pastikan dulu untuk bagian ininya tuh nggak ada yang terkelupas ya, bagian plastik hitamnya. Dan kalau ada, atau kalau misalkan nggak ada baiknya teman-teman tambahin plastik mika seperti ini ya. Ini tuh yang biasa ada di toko kawat, biasanya mereka jual yang seperti ini. Teman-teman bisa lapisin untuk bagian yang di sebelah sininya ya, agar tidak mudah panas, jadi transfer panasnya itu bisa sedikit terkurangi. Teman-teman tinggal kasih seperti ini, nanti dilem pakai lem super glue ya.
atau lem Korea. Kita kasih mungkin sekitar 2 lapisan ya, atau 2 kali putaran. Yap. Dan seperti ini ya hasilnya. Kalau teman-teman mau nambahin yang di bagian bawah dan juga bagian topi atau bagian atasnya boleh juga ya. Tapi biasanya untuk bagian bawah dan atasnya itu dia masih tebal biasanya. Jadi ia pun tidak diberi lapisan seperti ini, menurut saya sudah cukup aman ya. Oke, kita kesampingkan dulu untuk spoolnya ya. Untuk kawat penggantinya di sini saya akan menggunakan ukuran 0,12 mm. Ini untuk kawatnya itu yang tipe Inggris ya, kawat Inggris. Jadi bisa disebut ini kelasnya itu menengah ya. Jadi ada yang di atas, ada yang high quality, ada yang middle quality, ada yang low quality ya. Jadi ini termasuk middle-nya atau kualitasnya menengah. Siapkan juga untuk ini ya. Ini adalah isi dari pulpen. Jadi misalkan teman-teman punya pulpen, nah jadi misalkan ini ada pulpen ya yang sudah habis atau yang bekas, teman-teman bisa buka dan ambil nanti bagian ininya ya. Oke, pertama-tama kita siapkan untuk kawatnya ya. Nah, untuk kawatnya pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam selongsong ini, ke dalam pipa yang tadi bekas pulpennya. Nah, setelah masuk seperti ini ya, kita tarik agak panjang aja. Nah, nanti setelah masuk seperti ini kita biarkan saja dulu untuk pipanya ini. Nah, setelah itu untuk ujung kawatnya, sorry ini agak susah fokus ya. Nah, nanti ujung kawatnya ini kita lipat-lipat ya, untuk panjangnya sekitar 1 jengkal. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah dilapis, dilipat beberapa kali lipatan. Nah, nanti kita pelintirkan seperti ini ya. Kita gulung-gulung seperti ini. Ya, setelah seperti ini, nanti kita tetesin lagi dengan lem super glue ya, agar tidak terbuka. Cukup di bagian ujung dan tengahnya aja ya teman-teman. Semua itu dilakukan, sekarang untuk kawatnya siap kita gulungkan ya ke keren atau ke tiang besi dudukannya. Ya, untuk arah gulungannya bebas ya, nggak ada aturan harus arah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam atau kanan atau kiri, bebas sebenarnya. Karena ini cuman ada 1 tiang. Untuk jumlah gulungannya saya akan coba nanti menghitung ya. Tapi nanti kalau misalkan dirasa saya kurang loss dalam jumlah penghitungannya, jadi mohon maaf karena memang jumlahnya pasti sekitar ribuan ya. Oke, saya akan coba mulai gulung. Saya akan menggulungnya searah jarum jam. Ya, oke guys, ini untuk gulungannya udah 1000 gulungan ya. Jadi saya ngitungnya pakai koin receh gini, 10. Jadi setiap 1 koin itu jumlahnya 100, jadi biar nggak terlalu pusing untuk untuk penghitungannya. Jadi misalkan setiap udah 100 itu saya pindahin 1 koin ke sini. Udah 100 lagi, pindahin lagi 100 1 koin ke sini. Jadi seperti itu ya pola penghitungannya. Agar lemnya bisa meresap ke dalam, jadi setiap 1000 gulungan itu nanti kita kasih lem. Ini sirlak ya, bahasa umumnya. Nah, teman-teman bebas kalau ingin pakai lem apa, bebas. Nah, setelah dikasih lem nanti dikasih kertas seperti ini ya. Nah, atau untuk substitusinya teman-teman bisa pakai kertas yang kuning seperti ini ya teman-teman. Nanti dililitkan di bagian sebelah sininya. Dan nanti setelah diberi kertas jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi fungsinya untuk kertas ini agar nanti panas yang di bagian luar ataupun dalamnya itu jadi
bisa nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu panas keseluruhan. Jadi ada pembagian panas lah, kurang lebih seperti itu. Karena biasanya di gulungan trafo yang menggunakan kawat-kawat kecil seperti ini juga diberi space ya, jadi nggak semuanya langsung dihajar digulung sampai dari awal sampai akhir. Jadi biasanya mereka ada spacer seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk gulungan selanjutnya ya. Ini baru 1000 gulungan. Kita lanjut lagi. Oke guys, dan ini dia ya, setelah kurang lebih 2000 gulungan untuk jumlah gulungannya ya. Dan setelah ini saya akan coba mengukur untuk resistansinya ini berapa ya dengan 2000 gulungan. Oke, jadi ini ada bagian kawat yang udah saya udah saya kerik ya sebelah sini. Udah saya tandain dengan solasi. Dan untuk ujung kawatnya ini di sebelah sini yang tadi kawat gulungan yang awal ya, yang nempel di sini. Jadi nanti saya akan mengukur resistansi dari titik awal ini sampai dengan ke ujung kawat yang sudah saya tandai ini ya. Kita akan coba tes. Ini dengan 2000 gulungan sudah dapat 244 ya. Jadi bisa kita simpulkannya dengan pengukuran resistansi ini kurang lebih ya teman-teman, kurang lebih per 1000 gulungan itu dia resistansinya sekitar 120 ohm ya. Berarti kalau misalkan 1000 gulungannya itu 120 ohm, 1000 gulungan 300 ohm dibagi 120 dikali 1000. Jadi butuh sekitar 2500 gulungan ya teman-teman. Berarti tinggal kita gulung sejumlah 500 gulungan lagi dan semoga hasilnya sesuai yang diharapkan ya teman-teman. Oke, saya akan pause lagi untuk proses penggulungannya ya. Ya oke guys, ini udah beres ya untuk gulungannya, udah 2500 gulungan. Kita akan coba tes resistansinya berapa. Sebenarnya udah sempat saya tes tadi. Kita akan lihat bersama-sama ya. Resistansinya jadi ya terbaca 324. Ini kawat yang ujungnya sebelah sini ya, nggak kelihatan. Jadi memang nggak bulat 300 ohm, tapi ya sudah cukup lah kayaknya untuk pengapian kayaknya. Oke, next tinggal kita finishing aja ya. Untuk di kawat akhirannya nanti teman-teman tinggal dibikin beberapa lapisan lagi ya, seperti yang tadi kawat awalan yang ada di sini, seperti tadi yang ini. Jadi nanti dibikin beberapa lapisan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti dibikin beberapa lapisan lalu nanti diperintil-perintil. Ya oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasilnya. Ini ada 2 ujung kawat. Ini yang awalan, ini yang akhiran. Nanti bebas ya, mau awal jadi ground atau yang akhiran jadi ground, bebas. Jadi nanti yang salah satu ini jadi ground dan salah satunya lagi menjadi output untuk ke kabel hitam merah ini ya teman-teman, atau ke input CDI. Nah nanti sebelum ini ditutup, dilapisin, nanti saya akan kasih dulu lapisan ini ya untuk gulungan, disirlak dulu biar. Jadi nanti setelah nanti disirlak lalu di oven, baru nanti di finishing, dibungkus untuk gulungannya ya teman-teman. Nah setelah seperti ini nanti kita masukkan ke dalam oven biar nanti lemnya bisa kering ya, dan lebih merata dan juga bisa meresap ke dalam. Oke, jadi ini dia ya teman-teman oven yang rakitan saya, jadi dari bekas kaleng wafer, dan ini spoolnya. Nah nanti untuk pemanasnya saya pakai lampu pijar, ini 50 watt, lampu bohlam biasa. Cuman ini di sini ada sensor suhu, jadi nanti ketika sudah mencapai 100 derajat lampunya akan mati sendiri.
bisa dilihat ya, ini awal suhu sekitar 29. Oke, nanti setelah 100 derajat nanti kita angkat, lalu kita finishing untuk dikasih bungkus gitu ya. Oke, sekarang saya skip dulu videonya. Oke guys, untuk ini ovennya udah mati ya. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kita angin-anginkan dahulu di depan kipas. Sekarang udah beres ya guys. Untuk tadi udah dingin ya. Ini sekarang kita tinggal untuk proses penyolderan kawat gulungannya ke titik outputnya ya teman-teman. Jadi yang satu disolderkan di titik ground. Ini titik groundnya sebelah sini ya, sebelah kanan. Dan ini untuk output yang kabel warna hitam merah, sebelah sini, sebelah kiri. Tapi sebelum penyolderan kita kasih semacam kondom. Tapi bukan kondom untuk ini ya, maksudnya jadi kita lapisin dulu, kita lindungi untuk kawat-kawatnya ini. Saya akan pakai kertas dulu. Pastikan tidak ada kawat yang melenceng keluar ya teman-teman. Kita lanjut dengan kain ini ya teman-teman. Saya pakai kain yang memang khusus untuk gulungan. Kalau teman-teman mau pakai kain biasa mungkin boleh dicoba ya. Tapi saya menyarankan menggunakan kain yang seperti ini. Dan penampakannya seperti ini. Sorry ya kalau ini agak kurang rapi. Oke, selanjutnya kita akan menyolder untuk titik outputnya. Sebelum disolder jangan lupa untuk kawat-kawatnya ini di kerik dulu ya teman-teman. Oke, pastikan tidak ada bagian kawat yang bersentuhan ya teman-teman antara titik 1 dan titik 2 nya. Yap, sudah selesai untuk penyolderannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau setelah disolder seperti ini teman-teman bisa menambahkan lagi Dextone atau lem besi, plastik steel di area sela-sela penyolderan ininya ya teman-teman, agar untuk mencegah solderannya itu tidak mudah terangkat seperti itu. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagian ininya bisa tertutup ya untuk bagian soldernya. Jadi kita biarkan dulu kering. Dan ini tampak belakangnya ya. Oke, mantap. Saya rasa ini sudah cukup bagus. Semoga saja bisa keluar sesuai harapan ya. Cuman saya nggak akan bisa ngasih hasil nanti keluar setrumnya berapa volt, nanti hasil businya seperti apa, karena kebetulan yang punya motor ini motornya nggak ditangani langsung sama saya gitu. Jadi beliau hanya memberikan unit spoolnya saja untuk saya rekondisi seperti itu ya teman-teman. Dan ya saya rasa cukup sih ya, sekian ya. Terakhir kita akan coba cek lagi ya. Untuk terakhir kalinya kita akan mengukur dari kabel warna hijau dan kabel warna hitam merah ya. Untuk pengukuran bebas 328. Oh ya, mantap. Saya targetnya tadi sebenarnya cuman sampai 300, cuman ya lebih sedikit nggak apa-apa lah. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang mau menggulung ulang spool pengapian tigernya. Semoga menjadi referensi untuk teman-teman. Ya, saya kasih rangkuman lagi ya. Untuk kawatnya teman-teman bisa menggunakan ukuran 0,1
sampai dengan 0,15 mungkin atau 0,2 maksimal. Untuk jumlah gulungannya saya menyarankan di kisaran 2500 ya, kurang lebih. Atau teman-teman bisa dengan cara mengukur manual seperti itu ya. Setelah digulung sekian ribu, nanti teman-teman coba klik sedikit untuk kawatnya, diukur resistansinya udah dapat berapa, baru lalu diakhiri untuk proses penggulungannya ya, sampai dengan tercapai sesuai resistansi yang teman-teman inginkan, seperti itu ya. Jadi tidak wajib berpatokan pada jumlah gulungan yang saya lakukan ini. Oke, sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.